Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, tata asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers, kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Kepada narasumber yang kedua, yaitu ada Mbak Sarah Aisyah Rizal SHMH, beliau merupakan associate dari Integrity Law Firm. Kepada Mbak Sarah kami persilahkan. Terima kasih Mas Deden, izin Prof dan Deden, dan teman-teman semua. Selamat datang ke webinar hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait visa 476. Ini khusus untuk yang lebih spesifik ke engineer. Mohon izin dibantu share materinya ya, Deden. Oke, sebagaimana yang tujuan webinar hari ini, kita akan memaparkan materi terkait peluang apa sih yang tersedia di Australia untuk fresh graduate engineering dan ingin bekerja di Australia sebagai engineer atau minimal dia punya hak untuk kerja di Australia. Nah ini oleh imigrasi Australia, dia menyediakan visa khusus untuk para fresh graduate engineer, yaitu Skilled Recognized Graduate Visa sekelas 476. Jadi selama materi ini disampaikan, saya akan singkat ke visa 476. Oke, next. Untuk pembahasan alurnya, kita akan membahas satu persatu sekilas tentang peluang untuk calon pekerja lulusan bidang engineering dari
dari institusi di Indonesia agar dia bisa bekerja di Australia. Lalu persyaratannya apa aja sih yang dimintakan oleh pemerintah Australia agar dia bisa mendapatkan working visa 476 ini. Dan terakhir kita akan bahas singkat apakah ada opsi permanent visa agar bisa menjadi penduduk tetap apabila sudah memiliki visa ini. Oke, next. Oke, yang pertama sekilas peluang untuk calon pekerja lulusan bidang engineering di Australia. Nah, ini data kami ambil dari National Skills Commission Australia. Jadi khusus untuk engineer memang banyak lowongan yang saat ini tersedia di Australia. Karena di beberapa negara bagian pemerintah Australia, dia mengalami kekurangan tenaga kerja ahli khusus untuk engineer. Jadi seperti teknik kimia, sipil itu sangat dibutuhkan di Australia. Nah, oleh karena itu visa ini tersedia bagi yang lulusan fresh graduate nih. Tapi nanti kita akan jelaskan fresh graduate seperti apa sih. Tapi apabila teman-teman ingin tahu kenapa ini visa ada, yaitu karena mereka emang sedang mencari tenaga ahli khusus di bidang engineer. Sebagai gambaran umum, gaji untuk engineer di Australia itu ada rata-rata dari $85.000 sampai $150.000. Ini hanya data yang kami dapatkan, data yang diambil secara rata-rata sih. Dia itu lebih ke arah bagi pekerja yang ada di Australia yang sudah menjadi engineer. Dan untuk orang-orang biasanya teman-teman bisa juga scouting nih atau mencari infonya dulu perusahaan apa saja yang membuka lowongan pekerjaan itu, dan itu kami siapkan ada di beberapa website sebelah di slide ini. Jadi apabila teman-teman ingin mencari tahu perusahaan mana aja nih sedang membuka lowongannya, silahkan ke website tersebut. Oke, jadi karena visa kerja setelah 476 ini relatif cukup spesial ya, karena dibanding visa-visa lainnya yang punya izin kerja sebagai engineer, dia itu syaratnya lebih rumit. Misalnya dia perlu sponsorship. Misalnya rekan-rekan dan teman-teman sekalian sudah harus punya sponsor dari Australia, jadi yang akan mendatangkan kalian ke sana, atau dia minta skills assessment dulu. Skills assessment ini nanti kalian akan di cross check apakah kelulusan atau latar belakang education kalian itu sesuai tidak dengan standar yang ada di Australia. Nah, itu dari skills assessment aja itu sudah ada biaya tambahan lagi. Jadi ini visa ini cukup uang yang lumayan baik bagi yang baru saja lulus dari bidang teknik gitu. Nah, jadi dia tidak perlu sponsorship, dia juga tidak perlu tawaran pekerjaan, dia juga tidak perlu skills assessment. Nah, dan visa ini memperbolehkan kalian untuk bekerja dan juga belajar di Australia. Jadi dia tidak hanya khusus untuk bekerja, tapi teman-teman juga bisa belajar. Oke, kita akan bahas syarat lebih khususnya itu apa. Next, untuk visa 476, Recognized Graduate Visa. Nah, yang pertama kita akan bahas ini visa ini memperbolehkan fresh graduate, lulusan teknik atau engineer dalam 2 tahun terakhir untuk tinggal bekerja atau belajar di Australia. Jadi memang yang dianggap fresh graduate itu yang baru lulus dalam 2 tahun. Tapi apabila sudah melampaui waktu 2 tahun itu bisa ke visa lain, tapi untuk visa kelas 476 itu belum memenuhi syaratnya. Nah, visa ini dia memperbolehkan teman-teman untuk tinggal selama 18 bulan. Dia tidak ada perpanjangan, tapi selagi teman-teman di sana, kalian bisa apply di visa lain. Nah, selain itu dia juga bisa mengajak teman-teman bisa mengajak subsequent entrant, yaitu pemohon tambahan di visa application kalian, misalnya pasangan atau anak kalian yang masih di bawah umur 18 tahun atau 18 sampai 23 tahun, tetapi masih bergantung pada orang tua.
Untuk biaya administratifnya sendiri itu mencapai 465, dan ini biaya administratif ini relatif cukup terjangkau ya dibanding visa-visa lain yang punya work permit atau izin bekerja. Lalu permohonan ini dia bisa diajukan selagi rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang ada di Indonesia, jadi tidak harus di saat di Australia, dan waktu processingnya itu 84 hari sampai 120 hari. Jadi lebih di atas dari 2 bulan. Nah, memang waktunya cukup lama, jadi oleh karena itu sebelum teman-teman apply ke visa ini sebaiknya melakukan persiapan yang cukup matang. Selain itu, dia ada travel rights untuk travel keluar masuk Australia, karena beberapa visa apabila teman-teman keluar dari Australia, visanya sudah hangus walaupun dia masih ada waktu, masih jangka waktunya berlaku. Kalau keluar dari Australia itu bisa hangus. Nah, tapi untuk visa ini bisa bolak-balik dari Indonesia ke Australia bila perlu. Oke, nah kita akan bahas syarat dan ketentuan yang paling utama, itu kualifikasi terkait pendidikan teman-teman, yaitu lulusan bachelor degree, master degree, doctoral degree, atau postgraduate diploma dalam bidang teknik atau engineering dan lulus di 2 tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan visa. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu teknik seperti apa yang saat ini diterima, itu teknik sipil, rekayasa struktur, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik listrik dan elektronik, ada juga teknik mesin, produksi dan pabrik, dan terakhir itu pertambangan dan teknik material. Intinya dia mencakup bidang teknik sih. Jadi dan ini tidak hanya terbatas untuk lulusan sarjana. Apabila rekan-rekan sedang mengambil master degree atau doctoral degree, itu ada kesempatan untuk daftar ke visa ini. Oke, syarat yang kedua yaitu kualifikasi lulusan program studi atau institusi yang terakreditasi PI ya, atau IDF. PI ini Persatuan Insinyur Indonesia, jadi rekan-rekan bisa dan teman-teman sekalian bisa ngecek apakah prodi kalian masuk ke daftar yang sudah terakreditasi oleh IHP atau tidak. Ini merupakan salah satu kewajiban dari visa 476 ini, karena mereka menseleksi prodi atau institusi tersebut lewat Washington Accord. Washington Accord ini itu perjanjian internasional untuk lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengakreditasi program studi engineering. Jadi artinya apabila apabila prodi rekan-rekan dan teman-teman semua itu terakreditasi oleh PII sebagai salah satu yang mewakili Indonesia tanda tangan di Washington Accord, berarti prodi teman-teman itu sudah setara dengan prodi yang ada di negara lain, tapi juga ikut tanda tangan di Washington Accord. Jadi silahkan dicek dalam website ini apakah prodinya sudah termasuk. Nah, syarat-syarat tambahan lainnya itu harus berusia 31 tahun ke bawah, dan salah satu syarat yang cukup penting itu syarat keterampilan bahasa Inggris. Untuk IELTS-nya itu minimal 6, dan itu minimum setiap bagian speaking, reading, writing, dan listening itu 5. Dan apabila rekan-rekan atau teman-teman sekalian itu lebih prefer TOEFL atau PTE, itu ada juga. Nah, ada juga memenuhi syarat kesehatan, itu biasanya nanti akan diminta semacam cek kesehatan. Lalu ada syarat yang khusus terkait imigrasi, yaitu teman-teman sebelumnya tidak pernah memegang visa 485, jadi temporary graduate. Jadi itu apabila sudah pernah pegang visa ini, berarti tidak bisa daftar ke visa 476. Nah, selain itu harus berkarakter baik, dan terakhir itu tidak, yang cukup penting ya, tidak pernah ditolak permohonan visa sebelumnya. Karena itu akan menjadi jejak imigrasi nanti, imigrasi Australia, bahwa ternyata visa sebelumnya ada penolakan atau tidak. Oke, dan
sebagai tambahan juga ada kondisi khusus untuk visa 476. Jadi apabila teman-teman membawa keluarga, misalnya pasangannya atau anaknya, itu yang jelas pemohon terlebih dahulu yang harus sampai di Australia, jangan pasangan Anda gitu. Kemudian apabila setelah visa 476 rekan-rekan dan teman-teman sekalian itu di grant atau disetujui oleh imigrasi Australia, itu dalam waktu penyetujuan itu sampai di Australia itu tidak boleh menikah atau bertunangan atau masuk dalam de facto relationship. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Oke, jadi kita akan bahas sekilas tentang jalur permanent visa apabila sudah memegang visa ini. Ya, jadi apabila ingin menetap di Australia sebagai permanent resident atau penduduk tetap, dan tujuan teman-teman itu berada di Australia itu untuk bekerja, itu ada beberapa visa yang bisa digunakan sebagai jalur ke permanent resident. Tetapi sebelum ke permanent resident itu, teman-teman harus memegang visa temporary dalam work stream. Jadi itu ada 497, ada beberapa yang memperbolehkan teman-teman untuk tinggal di Australia untuk bekerja, tapi secara jangka waktu yang ditentukan dan terbatas. Nah, apabila sudah memenuhi syarat-syarat untuk ke permanent visa dengan menggunakan visa temporary tersebut, baru bisa mengajukan visa yang sifatnya permanent resident. Ada beberapa di Australia itu ada yang bisa diajukan secara independen. Independen ini berarti tidak perlu semacam sponsorship atau surat dari rekomendasi dari perusahaan. Itu misalnya skilled independent visa atau global talent visa. Tapi sebagai catatan khusus saja, global talent visa itu biasanya diberikan untuk applicant atau pemohon yang cukup luar biasa prestasinya. Jadi itu lumayan selektif. Kemudian ada juga lewat labor agreement. Labor agreement ini berarti dia itu antara bisnis atau perusahaan di Australia itu dia ada kerjasama dengan pemerintah daerah setempat gitu. Nah itu beberapa permanent visa yang ditawarkan lewat jalur ini ada 187, 186. Dan yang terakhir dinominasikan oleh pemilik usaha atau employer kalian. Jadi itu bisa lewat 186 atau 190. Jadi ini memang harus dinominasikan oleh pemilik usaha yang tempat kalian kerja pasti sama seperti itu. Oke, cukup singkat dari saya. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan kita mungkin bisa mohon maaf. Izin saya kembalikan ke moderator kami, Deden. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Sarah atas materinya. Teman-teman yang akan hendak mengajukan pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand. Silakan. Sudah ada satu dari Ahmad Yustofi. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Iya baik, Bu. Saya Ahmad Yustofi dari lulusan S2 Teknik Sipil UB. Nah, mau menanyakan soal akreditasi yang tadi itu kan dari IABE kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan di kampus saya itu akreditasi yang itu nggak ada, tapi ada akreditasi yang juga dari PII yaitu Lam Teknik. Apa itu bisa dipakai? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ahmad Yustofi. Izin saya jawab, saat ini yang harus yang terafiliasi dengan PII itu IAB. Jadi memang terafiliasi dengan Washington Federal Court itu harus dengan yang PII dan IAB, begitu Mas. Jadi tidak cukup untuk PII saja, tapi harus ada IAB-nya juga. Gitu. Boleh saya ikut beri saran? Silakan, Prof.
Iya, nah untuk kita bisa lebih pastinya, Mas Ahmad Yustofi, sebelum nanti Mas Yustofi kecewa dulu ya, sebelum kita tahu secara detail, ada baiknya kita lihat dokumen-dokumennya, sertifikatnya secara lebih jelas, ijazahnya ya. Apa yang disampaikan Mbak Sarah tadi itu tentu informasi. Tapi apakah ternyata bisa atau tidak, Mbak, ada baiknya kita lihat dokumen-dokumen lengkapnya sih. Siapa tahu nanti kita bisa lihat dari dokumen itu, oh ternyata ini nggak bisa, tapi bisa lewat sini, bisa lewat cara apa, nanti kan itu bisa kita pelajari. Nah, jadi ada baiknya Sarah juga, teman-teman juga, pada saat kita menjawab pertanyaan, mungkin secara general, ada kemungkinan A, B, C, tapi untuk lebih pastinya kita akan cek dokumen dulu untuk bisa lebih clear gitu. Ibarat dokter itu kalau mau bilang penyakit pasien ini apa, bisa juga lewat lihat kamera begini, oh ini ternyata matanya kurang tidur. Tapi lebih pasti lagi ketemu lah, didiagnosanya dengan lebih jelasnya itu setelah ketemu dengan pasien. Nah ini lawyer itu bagusnya lihat dokumen. Meskipun barangkali kalau dari awal sekolahnya memang didikti pun problematik ya, pada saat diajukan ke imigrasi Australia kemungkinan tidak terakreditasi dan tidak bisa dapat visa, tapi ada baiknya tetap kita periksa dulu lah dokumen-dokumennya. Oke, kira begitu Mas Christopher, Mas Ahmad. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Soalnya saya kemarin dapat informasi dari kalau nggak salah Mas Rasif tuh katanya kalau selain IA, IBE itu juga LAM teknik juga bisa katanya. Makanya saya mau konfirmasi ya. Semoga Iya. ada jalannya gitu Pak. Makanya ada baiknya nanti setelah ini kunjungi di website kami. Tadi kan udah dikasih lihat ya gimana bisa WhatsApp dengan kami ya. Ya. Apalagi sudah ada nomor Mas Rajib, boleh. Nanti Mas Rajib memang salah satu kontaknya ya. Rajib ada di sini ya? Rajib ikut nggak ini? Oke. Rajib memang salah satu kontak. Izin Prof, ikut tapi lagi sambil ini saja. Oh iya. Silakan. Nanti salah satu kontak yang memang bisa berkomunikasi ya Rajib. Tapi Mbak Sarah juga bisa. Jadi silahkan aja. Tadi sudah mudah ya berkomunikasi dengan kami lewat website. Nanti pilih Melbourne di situ atau Jakarta juga bisa, dua-duanya oke lah. Tapi ini sebenarnya ini adalah kerja-kerja integrity Australia, integrity Melbourne Australia. Gitu ya, Mas Ahmad Yusofi ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Lini dan Mbak Sarah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Barangkali ada Mas Muhammad, barangkali kita persilakan dulu. Silakan, dapat langsung mengajukan pertanyaannya. Mas Muhammad. Kita beralih ke Mas Anugrah Budi mungkin. Silakan untuk kembali mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Deden. Ini Bu Sarah, tadi saya lihat syarat untuk kan saya masih ada dokumen untuk persyaratannya, English Core itu secara IELTS dari British Council juga. Cuman kan bedanya kalau di English Core tuh nggak ada writing and speaking section, beda dengan TOEFL IBT. Apakah bisa atau harus memang tes lagi ya Bu ya untuk dokumennya? Karena masa berlakunya masih sampai 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk English itu memang syaratnya itu ada 4 komponen tersebut, speaking, reading, writing, and listening. Nah, saat ini yang Pak Anugrah Budi Wicaksono itu punya yang dari British Council, tapi bukan IELTS, begitu? Iya, tapi skornya secara IELTS, Bu, dia ada writing, ada grammar, ada readingnya juga. Tapi nggak ada writing, nggak ada speaking, tapi ya like TOEFL
TOEFL lah, kayak seperti TOEFL tapi dia lebih ke Britishnya Bu, kayak gitu. Dan itu resmi dikeluarkan, ada masa berlakunya juga 2 tahun. Tahun lalu saya tes dan masih berlaku sampai Juli 2024. Seperti itu. Baik, makasih atas klarifikasinya. Untuk imigrasi, keperluan imigrasi itu sebaiknya memang lengkap ya, Pak Budi. Dia itu ada yang speaking, reading, writing, dan listening. Dan itu tidak, apabila tidak punya yang keluaran IELTS, mau penyelenggaranya itu IDP atau British Council, itu bisa di tempat lain, TOEFL juga bisa. Tapi ya memang komponen itu merupakan salah satu kewajiban gitu. Karena ini memang untuk kebutuhan visa harus lebih lengkap. Kalau TOEIC boleh nggak ya Bu? Soalnya kan kalau TOEIC kan biasanya untuk ya pekerja ya Bu ya. Kalau IELTS dan TOEFL itu kan biasanya untuk keperluan student. Baik, untuk sebetulnya IELTS itu betul ada untuk keperluan student, tetapi dia secara general bisa kemana aja. Karena dia hanya menilai secara general kemampuan kemampuan berbahasa Inggrisnya seperti apa. Untuk TOEIC mungkin itu akan berguna saat melamar ke sana. Kadang memang itu dimintakan. Tapi untuk keperluan visa saat ini yang diterima itu IELTS, TOEFL IBT, jadi bukan TOEIC gitu. IBT ya Bu ya. Oke. Berarti saya harus tes dulu ya Bu. Belum, nggak bisa pakai dokumen sebelumnya ya. Kayak sertifikat. Untuk berdasarkan penjelasan Pak Budi sih, saran saya sih lebih baik yang sesuai, ya betul, tes IELTS yang lengkap. Minimal poinnya berapa Bu? 5 ya? 5,5 atau 5 aja? 6. Izin saya ulang, 6. Untuk setiap komponen itu minimal 5. Jadi kalau misalnya dapat skor 6, tapi di salah satu komponennya itu, misalnya di speakingnya 4, itu belum gitu. Jadi yang harus diperbaiki lagi. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jawabannya. Baik, terima kasih. Silakan kepada peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh menggunakan fitur raise hand dalam Zoom atau dalam fitur kolom chat. Silakan. Oke, di sini sesuai yang muncul ada Mas atau Mbak ya, Mas Oki. Ada Mas Joseph. Silakan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, mungkin ada pertanyaan. Kalau dari timeline-nya itu lebih baik kita cari pekerjaannya dulu sampai dapat dulu atau harus apply visa dulu? Karena kan maksudnya kalau udah apply visa dan nanti susah, sayang gitu maksudnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joseph. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, visa ini tidak mewajibkan untuk mendapatkan pekerjaan dulu. Yang penting itu lulus di program studi yang terakreditasi. Nah, lulusnya juga tidak boleh lebih dari, misalnya sudah lulus di tahun 2018, tapi baru apply di 2023. Tidak bisa seperti itu. Sarannya itu 2 tahun setelah lulus itu masih bisa apply. Nah, jadi memang tidak, ini salah satu keunggulan dari visa ini untuk fresh graduate yang baru lulus dalam 2 tahun itu, dia tidak mewajibkan ada sponsor atau dapat pekerjaan dari Australia. Itu dia tidak mewajibkan sponsor atau skills assessment yang sebagai yang sudah dijelaskan juga. Kalau dicek sama lembaga di Australia apakah skill dan latar belakang education kalian itu sesuai dengan standar di sana atau tidak. Jadi tidak perlu itu. Jadi di sana itu tinggal mendaftarkan, maksudnya dari Indonesia bisa dipersiapkan kualifikasi terkait education-nya, terus kemampuan bahasa Inggrisnya, baru itu persiapan awalnya, baru bisa daftar di visa 476 ini. Tidak perlu dapat kerjaan di Australia dulu. Itu untuk visa yang berbeda.
Oke, apa sudah jelas, Pak Joseph? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak atau Mas Oki, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu peserta bahwa webinar siang hari ini kami juga tayangkan live di dalam YouTube Integrity Law Firm, dan linknya telah kami kirimkan juga dalam grup dan juga live di Facebook Prof. Denny Indrayana begitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menyaksikan ulang dan menyaksikan tayangan webinar kita pada hari ini. Silakan, apakah ada yang kembali ingin ditanyakan? Iya, selamat siang, Mas. Selamat siang. Izin mau. Kalau sebagai visa student holder, maksudnya sekarang udah jadi visa student di Australia gitu, dimanapun. Apakah bisa mengajak istri dan anak ke sana menggunakan dependent visa, dan kalaupun memang bisa, apa bisa di-spill sedikit caranya gitu dari tim integrity dan Prof. Denny, mohon izin. Terima kasih, Mas. Selamat siang. Baik, Pak Oki, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sebagai student visa holder bisa ajak anak istri? Sebelumnya kita memang perlu informasi lebih lanjut ya Pak Oki, apakah bisa masuk, karena syarat utama agar anak dan istri bisa ikut itu sudah didaftarkan dulu dalam student visanya. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima, belum sebaiknya kita perlu informasi lanjutnya gitu Pak Uki. Dan untuk dependent visa yang dimaksud sini dependent visa yang tergabung dalam student visa atau gimana Pak Uki? Ya. Kalau boleh saya ikut urun rembuk ya. Secara teori bisa Pak siapa nih? Oki ya. Tadi pertanyaannya Pak Oki ya. Tentu kita mesti cek eligibility-nya. Yang pasti kalau sudah Bapak sudah dapat visa student dan berkeluarga, tentu nanti bisa dimasukkan. Yang perlu disampaikan buktinya tentu bukti akta nikah, ya kalau ada anak ya akta lahir, tentu di luar itu paspor dan seterusnya. Secara lebih detailnya, secara lebih jelasnya nanti kita komunikasi aja Pak Oki, karena ini kan spesifik ya kasusnya, biar waktunya bisa digunakan untuk menjawab yang lain, tapi secara umum bisa, dan tinggal mengestablish bukti-bukti bahwa Bapak memang punya hubungan dengan dependent, nanti dimasukkan ke visa student Bapak itu. Insya Allah seperti itu. Gitu Pak Oki ya. Nanti lebih jelasnya hubungin kami Pak lewat website, nanti bisa kita komunikasi lagi. Siap, terima kasih Prof. Denny dan tim integrity informasinya. Terima kasih, Mas ya. Oke, sekarang di mana? Sekolah di mana? Ini Prof, baru rencana mau ke Australia lagi gitu. Mau meneruskan untuk master degree. Baru mau sekolah, baru mau lanjutkan studi lagi ya? Betul, rencana mau lanjutkan studi lagi dan insya Allah ajak anak istri teman ya. Berarti nanti Ya, bisa. communicate dulu gitu. Bisa. Insya Allah itu terbuka peluangnya seperti itu. Ya. Siap, terima kasih Prof. Selamat siang. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada yang datang dengan working holiday visa, kemudian dia suami istri gitu, gantian mereka akhirnya. Yang sekolah, suaminya dulu lulus, nyambung pakai visa student istrinya. Jadi suaminya gimana? Suaminya dependen ke istrinya. Awalnya istrinya dependen ke suaminya gitu. Jadi itu common itu untuk menggunakan student visa, sambung menyambung antara suami dan istri. Setelah selesai dua-duanya
yang lulus terakhir apply graduate student visa gitu. Seperti itu Pak. Nanti kita detailnya kita bicarakan. Sekali lagi kami bisa dikontak lewat website. Nanti bisa nyambung langsung ke WhatsApp kami. Terima kasih. Terima kasih Prof. Denny dan tim Integrity. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Prof. Denny, Mbak Sarah, dan Mas Hoki. Bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan, boleh langsung. Nah, sudah ada Mas Muhammad, silahkan untuk dapat langsung mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Deden dan Pak Prof. Denny serta unsur Integrity Law Firm lainnya. Saya ada 2 pertanyaan yang mungkin akan saya tujukan spesifik to Pak Denny. Yang pertama, ini mungkin sedikit keluar dari apa yang sedang dibahas saat ini, namun tadi sempat pada website kan tertera Integrity Law Scholarship dan juga Pak Denny sempat menyebutkan bahwa informasi di webinar ini akan mengcover both informasi tentang engineering career di Aussie dan juga tentang scholarship. Nah, pertanyaan pertama, kan saya mengikuti ya terkait Integrity Law Scholarship. Dan di syaratnya itu adalah mahasiswa semester 5 dan 7 Fakultas Hukum dengan membuktikan surat keterangan aktif kuliah. Bagaimana dengan contoh kayak saya, Kak? Kayak saya kan di semester 7 ini, tepatnya Agustus sampai Desember ini akan melanjutkan pertukaran mahasiswa ke Amerika Serikat. Dan tentunya saya akan kesulitan untuk memperoleh surat keterangan aktif kuliah. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah akan ada dokumen alternate untuk mengganti dokumen tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika career yang disebutkan oleh Pak Denny dan juga pemateri lainnya adalah terkait dengan engineering, saya ingin bertanya spesifik ke peluang karir bagi lulusan hukum. Apakah seperti yang kita ketahui kan ada Integrity Law Firm yang berkedudukan di Australia. Nah, apakah akan ada pendampingan khusus atau mungkin program lainnya dari Integrity Law Firm itself untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan mungkin terkait peluang karir bagi lulusan hukum di Australia nanti. Itu saja. Baik, terima kasih. Karena scholarship sama Australia, mungkin saya jawab aja ya. Setelah ini mungkin Tarik belum menyampaikan presentasi ya, Deden ya? Mungkin habisnya Tarik ya? Iya, setelah. Betul, Prof. Ya. Muhammad, jadi pada dasarnya kan syarat aktif itu dalam maksud dan tujuannya, intentionnya adalah untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan memang mahasiswa di situ. Jadi kalau ternyata nanti ada pertukaran pelajar, menurut saya tidak ada masalah. Sampaikan saja dalam surat keterangannya itu bahwa Anda mahasiswa sedang semester ini sedang melakukan pertukaran pelajar dengan mana tadi Amerika apa mana. Tinggal disampaikan. Tentu saja kalau dalam bayangan saya tidak masalah itu. Bagian dari justru menilai positif ya barangkali ya, kalau kan salah satu ciri berprestasi ya ikut pertukaran pelajar. I don't think that will be a problem for you to submit the application for the scholarship. So just mention it in the letter that you have this interchange student program, ya. Kemudian yang lain soal beasiswa ini syaratnya apa saja, nanti sebentar lagi akan explore, diumumkan secara lebih lengkap oleh Deden dan kawan-kawan. Jadi ini adalah tahun ketiga kami. In fact, Deden ini adalah juara kedua di tahun 2021. Jadi ada 2 juara 1 dan juara 2 yang sekarang bekerja di Integrity, Mas Alif dan Mas Deden. Tahun lalu juga kita adakan yang kedua dan ini yang ketiga. Secara singkat, izinkan saya menyampaikan Integrity Scholarship adalah bagian dari cara kami untuk ikut memberikan sedikit kontribusi, memberikan semangat kepada sarjana-sarjana hukum, calon-calon sarjana hukum untuk membangun hukum kita untuk yang lebih terhormat, lebih berkeadilan, lebih bermartabat, tanpa praktek-praktek mafia hukum jual beli perkara. Kita ingin
mahasiswa-mahasiswa terbaik itu punya skill di bidang menulis. Karena itu ada lomba karya tulis ilmiah yang kemudian dipadukan dengan lomba debat. Kita ingin memang ada kemampuan logik, berpikir yang sistematis, terstruktur secara baik tentang secara hukum. Dan di luar itu selain menulis dan berdebat, kita ingin juga ada kemampuan public speaking-nya. Itu sebabnya kita minta juga menyiapkan video presentasi. Nah, itu semua dipadukan dalam Integrity Scholarship yang setiap tahun kami adakan. Ini tahun ketiga, memang masih terbilang baru, tapi mudah-mudahan bisa tetap istiqomah kami laksanakan. Bagi teman-teman yang punya background Fakultas Hukum, silahkan mahasiswa semester 5 sampai akhir terbuka peluang untuk bergabung. Nanti detail syarat-syaratnya akan diumumkan di website. Silahkan pantau terus website kami www.integritylawfirms.com. Terkait dengan peluang di Melbourne, singkat saja, memang kami sekarang punya kantor di Jakarta dan di Melbourne, Australia. Salah satunya karena alhamdulillah saya punya izin praktek di Indonesia tentu sebagai advokat dan juga di Australia sejak tahun lalu. Jadi untuk Melbourne ini masih bayi, masih merintis, sekitar 1 tahun inilah umurnya karena izin praktek saya baru pertengahan tahun lalu dan sebagai prinsipal juga baru di akhir tahun lalu. Karena itu memang peluang-peluang Melbourne masih kita ekspor. Pada saatnya mudah-mudahan kita sudah berkembang di sini, tentu itu menjadi salah satu kesempatan untuk juga mengajak teman-teman Indonesia untuk bertukar pengalaman dengan sistem hukum Australia. Untuk tahap awal ini kami sedang merintis kemungkinan teman-teman integrity lawyer sendiri yang kemudian punya kesempatan untuk lebih mempunyai international exposure dengan sistem Australia. Kami sedang mencoba merintis, doakan terlaksana beberapa lawyer bisa setiap tahun ada 1 orang ke Australia untuk belajar sistem hukum Australia, untuk lebih memperbaiki kemampuan bahasa dan seterusnya. Ke depan tentu kita punya harapan bahwa ini bisa menjadi tempat untuk interchange juga dengan mahasiswa hukum atau sarjana-sarjana hukum yang bergabung di Integrity Scholarship, tentu jika memungkinkan. Karena kan pasti ada faktor pembiayaan dan berbagai faktor lain yang perlu kita siapkan. Tapi tentu saja ke depan itu peluang-peluang yang saya open, terbuka laksanakan. Kira-kira demikian, Mas Muhammad. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Prof. Denny atas jawabannya.